Ananda Evan Syabadipansyah, santriawan dari Pondok Pesantren Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, yang juga merupakan putra dari Bapak Wahyu Abadi atau cucu dari Ketua Yayasan Darussalam Sarui, Ayahanda Haji Najamuddin Yusuf. Dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Pak Kiai Bapak Andi Sukma Sakti. Kepada Ananda Evan disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa uhayyikum tahiyatan islamiyah wa tahiyatan mubarakatan min indillah wa tahiyatan ahlal jinan wa tahiyyatuhum fiha assalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah, al-kitabah lil-qira'ah, al-qira'ah lil-ma'rifah, al-ma'rifah lil-ibadah, al-ibadah lillahi ta'ala. Alhamdulillahil malaki dzil malakut, al-jabbaru dzil jabarut, alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran 'alal imani was-subut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal habibil yaqut Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'dal maut. Yang pertama dan selalu menjadi yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah yang Maha Ghafur jamaah sekalian, yang nikmatnya takkan pernah terukur bahkan ketika kita di dunia sampai nantinya di alam kubur. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendakwakan agama Allah sehingga pada hari ini kita dapat merasakan manisnya iman dan juga manisnya Islam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah penggalan ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal tidak diperintahkan kepada kalian manusia untuk menyembah Allah kecuali dalam keadaan yang ikhlas semata-mata karena agama atau karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sempat kami sampaikan, cuma kami rasa belum tuntas, sehingga harus kami sampaikan, harus kami tuntaskan saat ini. Mengapa? Karena saking pentingnya keikhlasan jamaah sekalian. Bahkan para ulama bersepakat bahwa keikhlasan merupakan syarat diterimanya suatu amalan ibadah. Jadi kalau seseorang sholatnya tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan ibadah yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka tidak dapat diterima. Saking pentingnya keikhlasan. Saking pentingnya keikhlasan juga jamaah, ini dibutuhkan setiap hari. Setiap hari kita beribadah, tentunya karena kita setiap hari beribadah, kita membutuhkan keikhlasan setiap hari. Tapi ikhlas bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan jamaah. Timbul pertanyaan, apa kira-kira sebab yang menyebabkan susahnya seorang manusia melakukan keikhlasan ketika melakukan amal ibadah? Seorang ulama kelahiran Palestina bernama Imam Ibnu Qudama, lahir pada 541 Hijriah dan meninggal pada 629 Hijriah. Beliau menyampaikan bahwa sebab beratnya keikhlasan kita laksanakan ketika ketika beribadah, ketika sholat, ketika puasa, sebab beratnya ikhlas itu ada 3 jamaah sekalian. Ada 3 yang menyebabkan kita sulit untuk ikhlas ketika beribadah. Yang pertama, karena beberapa manusia masih punya yang namanya gengsi. Nah, gengsi ini jadi seseorang melakukan amalan ibadah bukan karena Allah orientasinya, bukan niatnya ikhlas karena Allah, tapi dia melakukan ibadah karena orientasinya manusia. Contoh saja ketika seorang merasa ketika kalau semisalnya dia tidak melakukan ini, dia akan dihujat, merasa diprasangka buruk oleh orang lain. Kita ambil contoh saja, hiduplah 3 orang pemuda di sekolah Serui. Pemuda 3 orang pemuda ini alhamdulillah masya Allahnya ahli ibadah, 3-tiganya rajin ibadah, rajin sholat. Kalau sholat selalu di shaf 1, kalau tahajud selalu bangun. 2 di antara pemuda tadi rajin bersedekah, 1 di antaranya ini bakhil, minta ampun. Jadi dia pelit, susah sekali mengeluarkan uang di jalan Allah.
Tapi dua sahabatnya, yang pertama, pemuda yang pertama dan pemuda yang kedua, itu kalau sedekah gampang. Nah, sehingga timbul perasaan dalam dirinya ketika melihat saudara-saudaranya, ketika melihat teman-temannya ini bersedekah. Wah, kalau saya tidak bersedekah, nanti saya sudah tidak dianggap sebagai ahli ibadah juga. Saya sudah tidak dianggap teman sama mereka. Nah, orientasi inilah, gengsi di dalam dirinya muncul sehingga dia juga melakukan sedekah. Nah, jadi sedekahnya bukan karena Allah, tapi sedekahnya karena manusia, sedekahnya karena temannya. Nah, ini alasan pertama kenapa sulit sekali kita melakukan keikhlasan dalam amalan ibadah, karena yang pertama karena ada sifat gengsi di dalam diri kita. Sebab yang kedua, karena fitrahnya manusia memiliki sikap atau sifat yang namanya tamak. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fajr ayat 20, Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian manusia mencintai harta duniawi dengan kecintaan yang berlebihan, kata Allah. Inilah yang menyelewengkan kita terhadap keikhlasan ketika melaksanakan amalan ibadah. Ketika kita ingin beribadah, kita mengharapkan imbalan. Ketika kita ingin beribadah, kita mengharapkan pangkat, mengharapkan jabatan. Inilah yang kadang membuat kita tidak ikhlas dalam beribadah. Dijelaskan pula dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau anak cucu Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, maka apakah dia akan puas? Tidak. Dia tidak akan puas jamaah. Maka la batagha ilaihi lahu tsaniya, maka dia akan mencari lembah emas yang kedua. Kemudian kalau dia sudah punya lembah emas yang pertama, sudah punya lembah emas yang kedua, apakah dia akan puas? Tentu tidak. La batagha ilaihi lahu tsalisa, dia akan mencari lembah emas yang ketiga. Saking tamaknya manusia seperti itu. Kapan ini akan berakhir? Tidak akan berakhir jamaah. Dia akan terus mencari lembah emas dicari terus. La yamlau jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang dapat memuaskan anak cucu Adam kecuali tanah. Maksudnya apa? Jadi dia tidak akan berhenti mencari nafkah, tidak akan berhenti mencari uang dengan ketamakannya sampai dia meninggal. Inilah yang harus kita tanggal, yang harus kita cegah, yang harus kita perbaiki sedari sekarang sebelum hal ini terjadi. Kemudian sebab yang ketiga yang menjadi betul-betul sebab kenapa beratnya ikhlas kita lakukan ketika beribadah, karena hakikatnya manusia sama kayak tadi, fitrahnya manusia suka dengan pujian jamaah sekalian. Bahkan beberapa ulama menyebutkan bahwa manusia itu lebih cinta dengan pujian dibandingkan dengan uang. Kita kasih contoh saja. Hiduplah seorang pemuda di kota Serui. Saking pemuda ini kaya raya, saking kaya rayanya dia, setiap jamaah di Masjid Agung diberikan 1 juta rupiah. Kira-kira kalau jamaah dikasih 1 juta rupiah, bahagia tidak? Bahagia. Apalagi dikasih cuma-cuma. Tidak ada orang dikasih uang 1 juta cuma-cuma tidak bahagia. Bahagia. Tapi permasalahannya, uang yang diberikan kepada kita dalam bentuk dolar, dalam bentuk uang luar negeri, sehingga kalau kita mau belanjakan di kota Serui tidak bisa, harus dulu tukar. Jadi kalau kita pergi ke pasar, kasih ke mama-mama tukang ikan, tidak ada yang mau terima. Di toko kelontong, di toko sembako tidak ada yang mau terima. Jadi harus kita tukar dulu. Kita cari money changer di kota Serui. Di mana kira-kira ada money changer? Cari money changer. Di money changer kita sudah pergi ke sana berniat untuk menukarkan uang tadi. Kita tukar uang. Ketika kita tukar uang, tiba-tiba petugas di money changer bilang seperti ini. Wah, mohon maaf Pak, Bu, ini uangnya palsu. Kira-kira yang tadinya kita senang menerima uang, setelah mendengar kata-kata dari petugas kalau uang itu palsu, masih senang tidak kira-kira? Sudah tidak senang, kesal jadinya, merasa dibohongi, kita marah. Itulah kecintaan manusia terhadap uang. Awalnya kita suka kalau kita tahu itu asli, tapi kalau kita sudah tahu itu tidak asli, tidak suka kita dengan uang. Beda halnya dengan yang namanya pujian, jemaah sekalian. Hiduplah nenek-nenek di kota Serui usianya 130 tahun. Usia 130 tahun, dia ini punya suami, masih hidup juga suaminya sampai 130 tahun juga. Tiba-tiba suatu hari suaminya bilang begini, bertanya kepada sang istri, kepada nenek-nenek yang usia 130 tahun. Yang kamu tahu nggak bedanya kamu dengan lukisan? Nah, usia nenek-nenek 130 tahun biasanya sudah tidak terlalu menggubris itu. Jadi bilang, saya tidak tahu. Akhirnya suami menjawab, jadi bedanya kamu dengan lukisan, kalau lukisan semakin lama semakin antik, kalau kamu semakin lama semakin cantik. Kira-kira jamaah, kalau nenek-nenek dikasih begitu bahagia tidak? Bahagia. Tidak ada perempuan, fitrahnya perempuan itu suka dipuji.
Jadi kalau dipuji sedikit sudah bahagia luar biasa. Tapi kira-kira pujian itu benar tidak jemaah? Benar tidak pujian itu? Tidak ada, menurut logika manusia, tidak ada yang namanya nenek-nenek usia 130 tahun, makin hari makin lama makin cantik. Jadi itu bohong, itu palsu. Nah, ini yang membedakan pujian dengan uang. Kalau uang awalnya kita senang ketika tahu itu asli, tapi setelah tahu itu tidak asli, kita tidak suka. Tapi kalau pujian, mau itu asli, mau itu tidak asli, mau itu palsu, kita tetap suka. Inilah yang sangat berbahaya, yang namanya pujian jemaah sekalian. Bahkan saking luar biasanya pujian ini menimbulkan dua penyakit baru. Ada yang namanya riya. Apa itu riya? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, riya adalah memperlihatkan amalan ibadah kepada orang lain agar orang lain tahu, kemudian dia puji kita. Pujian lagi. Itu pujian. Muncul penyakit yang kedua namanya sum'ah. Sum'ah apa? Kalau tadi riya memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan amalan ibadah kita kepada orang lain agar orang lain tahu, kemudian dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini yang paling luar biasa, pujian jamaah sekalian. Bagaimana cara kita menyikapi yang namanya pujian? Sebenarnya semua pujian bukan berarti buruk. Ada pujian yang bisa memotivasi diri kita untuk terus berkembang, itu juga ada. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita menerima pujian tersebut. Apakah kita jadikan pujian ini untuk bermaksiat atau bukan untuk bermaksiat, untuk menjadikan amalan kita tidak ikhlas, atau malah semakin memotivasi diri kita. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada subuh hari ini, bagaimana cara kita menghilangkan 3 sifat tadi dalam diri kita. Yang pertama sifat gengsi, yang kita orientasinya beribadah, yang awalnya kita sholat seharusnya karena Allah tapi karena orang lain, itu kita hilangkan. Yang kedua karena tamak, yang seharusnya kita ibadah hanya mencari ridho Allah, tapi tadi mengharapkan imbalan, kita hilangkan. Dan yang terakhir, yang kita seharusnya sholat itu betul-betul hanya untuk mencari ridho Allah juga, bukan untuk biar dilihat orang kemudian dipuji, untuk ceritakan, wah saya puasa hari ini, alhamdulillah dipuji sama orang. Atau mungkin ada yang kasih masuk uang 100.000 ke dalam celengan terus kasih 1 alis naik ke samping tangan, ke samping kawannya di sebelah. Nah itu juga. Jadi bagaimana cara kita menghilangkan sifat-sifat itu sehingga kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.